Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Seperti pada janji gue sebelumnya, di mana di video sebelumnya gue mereview atau menginformasikan 5 unit terlaris GBB R versi SG yang pernah direview di toko Tosaurus. Nah, pada video kali ini gue akan kembali juga menginformasikan tapi 7 unit terlaris AEG yang terlaris yang ada di Tosaurus versi SGH yang pernah gue review. Ya, unit apakah itu? Mari sebelumnya kita lihat bumper SGH dulu. Jebret! Oke, sebelum kita masuk ke urutan 7 unit terlaris AEG, jadi buat teman-teman yang baru bergabung juga di channel ini, silakan pencet tombol subscribe, like, dan komen jika memang menyukainya. Dan atau teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan ingin membeli unit di toko Tosaurus masih bingung, bisa lihat di video ini atau video ini, dimana di situ gue memberikan ulasan gimana sih cara membeli unit yang ada di toko Tosaurus. Begitu teman-teman. Jadi semoga dengan video ini atau video-video tadi gue sebutkan itu memudahkan teman-teman untuk bisa transaksi di toko Tosaurus. Dan apabila teman-teman merasa unit yang diidam-idamkan di toko Tosaurus itu kehabisan, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa PO di link di Red Wolf, di WGC, kemudian juga ada di mana lagi Put? Di effect.com gitu coy. Di 3 web itu sementara dulu, ya kan? Jadi caranya lu bisa kontak dulu ke toko Tosaurus, lalu buat deal-dealan di harga 50% biasanya ya, yang sudah ditentukan oleh toko. Lalu tunggu aja sekitar 1-2 bulan unit datang dan teman-teman mengurus berkas-berkas persyaratan memiliki airsoft gun. Lalu setelah semua lengkap, unit bisa dibawa, coy. Oke, sekarang kita masuk ke urutan ke-7 unit AEG terlaris yang ada di Tosaurus yang pernah SGH review, yaitu adalah CAA M4 series. Lagi-lagi dari keluarga M4 coy. Biasanya memang kalau di Indonesia itu yang paling laku di pasaran di pasaran toko airsoft itu adalah kalau nggak M4 ya AK. Yang demen blok barat seperti tentara Amerika atau Eropa itu biasanya menggunakan lebih milih unit-unit M4. Tapi kalau blok timur seperti Rusia, terus mana lagi ya, pokoknya yang blok-blok timur itu lebih banyak menggunakan atau membeli unit-unit AK. Ya kalau nggak M4 ya AK, ya kan? Nah, CAA M4 series ini sepertinya memberikan varian baru dari model-model M4 sebelumnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena memang dari bahannya aja itu hampir seluruh terbuat dari bahan polimer, yang dimana biasanya unit AEG itu sudah, yang kekinian sudah menggunakan berbahan dasar metal dengan berat 3,5 kilo aja, karena bahannya boleh di bahan polimer, itu sangat memudahkan melakukan manuver-manuver, mobilitas lu jadi tinggi. Selain itu, pada bagian popor unit ini, ya kan, popor unit M4 itu biasanya kan standar aja, tapi di model CA M4 series ini sudah diberikan storage atau tempat-tempat lebih atau tempat-tempat kosong pada bagian popornya untuk kita bisa menaruh tools-tools yang memang dibutuhkan pada saat kita bermain, seperti obeng kecil, kunci L, atau bahkan obat-obatan yang memang lu perlukan. Selain itu, biasanya kalau M4 lainnya itu menaruh baterai itu pada bagian buffer tube, di bagian popor lah ya. Tapi untuk model ini, itu kita taruh di bagian depan coy. Kita di bagian handguard, jadi kita bisa longgarkan sedikit bagian delta ring-nya, kita tarik, lalu kita masukkan baterai model panjang, model sugus sebutannya. Kalau ingin melihat versi lengkap review dari unit ini, bisa lihat di video yang ini nih, covernya. Nah, dengan harga 7 jutaan saja, lu sudah bisa mendapatkan unit ini. Kapan lagi di tahun 2021 lu bisa mendapatkan unit dengan harga segitu? Hanya di toko Tosaurus coy. Oke, jadi jangan sedih kalau kehabisan, lu tinggal bisa PO. Semuanya bisa diatur di toko Tosaurus, gitu, asal memenuhi persyaratan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk urutan ke-6. Itu diduduki oleh Stars M4 FFL.
Dimana ini adalah lagi-lagi dari model unit dari Kesatuan Amerika, coy. Memang kalau ngomongin Kesatuan Amerika itu airsofter di Indonesia, mungkin di hampir seluruh negara di dunia itu sangat menyukai unit-unit dari Kesatuan dari Amerika, coy. Memang unitnya itu keren-keren lah kalau kata anak sekarang mah gitu. Menurut gua ini adalah salah satu unit semi sniper, mungkin bisa dibilang DMR gitu kan. Kalau di real steel-nya, unit ini banyak dipakai oleh Kesatuan US Army, lalu ada Marine Corps, kemudian juga ada US Navy. Kalau teman-teman ingat di salah satu film sniper yang terkenal di Amerika itu yang judulnya American Sniper, nah si model itu menggunakan unit ini sebagai unit utamanya sebagai sniper gitu kan, dengan panjang yang hampir mencapai 80 cm dan hampir semua terbuat dari bahan metal. Unit ini adalah bukan unit yang termasuk unit yang bukan kaleng-kaleng menurut gua. Dengan model seperti itu, skala hampir 1:1, harganya cuma 5,9 juta. Lu bayangin aja, hari gini masih ada unit yang 5,9 juta di toko Toys R Us. Dimana bagian popornya itu bisa lu masukin mungkin 1 atau 2 baterai sekaligus sebagai tenaga utama dari unit ini, elektrik kan, gitu. Jadi buat apa lagi kalau lu mau berimpresi sniper, ya kan, ya nggak pakai kokang-kokangan, bisa pakai baterai, bisa ngeburst, bisa semi, tapi model sniper, unit ini wajib lu punyain lu untuk bisa berimpresi sebagai sniper, begitu. Oke teman-teman, urutan kelima adalah model Kretek LMG Trident. Menurut gua ini adalah salah satu modernisasi model-model mesin gun, coy. Dimana kalau kita tahu mesin gun yang ada di airsoft gun replika dari real steel-nya itu biasanya seperti model Paratrooper, EK46 itu kan model gede-gede gitu kan. Mungkin ada juga yang LMG kecil-kecil gitu kan. Tapi ini bentuknya sudah dibuat modern sekali, coy. Memang unit ini adalah unit yang terinspirasi dari game-game online. Kalau gue cari di real steel-nya memang belum ada unit ini. Tapi memang karena memang banyak juga orang-orang yang main game online, mungkin dari perusahaan Kretek ini membuat unit mesin gun, light mesin gun yang ada di game online untuk memenuhi kebutuhan para game onliner itu gamers yang juga main airsoft gun. Makanya diciptakanlah unit ini. Menurut gua ini cakep banget. Selain kita bisa menggunakan drum mag-nya, unit ini juga bisa menggunakan model mag M4 biasa. Jadi gaya main lu kayak gaya main lu megang unit rifle. Manuver lu bisa enak gitu kan. Biasanya kalau pakai mesin gun itu kan agak berat lah larinya kan. Tapi ini karena dengan model seperti itu ya bisa dipakai drum mag ataupun M4 model mag M4 biasa, ditambah dengan bodinya juga slim gitu kan, nggak segede-gede model mesin gun. Ini membuat lo bisa bergaya seperti assault rifle, seperti rifle boy lah, begitulah. Jadi gue rasa temen-temen yang suka doyan ngeburst, ya kan, suka gemes kalau mencet trigger, lo kayaknya wajib punya yang ini, satu ini gitu, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke urutan keempat, yaitu diduduki oleh KIR-F Mod 1 dan Mod 2. Kalau kita ingat pada model-model jenis airsoft gun yang ada real steel-nya, itu MP5 atau MP7 yang model-model pendek gitu kan, untuk pergerakan cepat, pergerakan senyap dan cepat lah ya. Oke teman-teman, pada urutan keempat diduduki oleh KIR-F Mod 1 dan Mod 2. Ini adalah unit yang sangat ringkes, compact menurut gua. Selain bentuknya kecil, pendek, dan beratnya itu pun ringan, ya kan. Mengingat dimana pada tahun-tahun sekitar 2019 sampai 2021 sekarang ini, banyak sekali unit-unit pendek, kecil dan ringan itu banyak sekali bermunculan, ya kan. Kalau zaman dulu mungkin ada MP5 atau MP7. Nah sekarang ini ada itu dia KIR-F Mod 1 dan Mod 2 dan semacamnya, dimana desainnya itu kompak sekali, tidak panjang dan tidak berat juga. Karena juga banyaknya kegiatan olahraga airsoft gun ini yang
juga memerlukan adanya kompetisi seperti 3 lawan 3, 5 on 5 ya kan, dimana si airsoft itu membutuhkan unit yang gampang dibawa-bawa, dengan tangan satu pun dia tidak merasa keganggu, sehingga mobilitasnya itu cukup tinggi. Maka mungkin diciptakanlah unit-unit yang compact gitu kan. Setelah itu juga ada model-model, ada kegiatan airsoft gun yang seperti speed kibi, di mana sama seperti kegiatan airsoft gun kompetisi. Kegiatan speed kibi ini memerlukan unit-unit yang ringan dan kecil gitu loh. Nah, kelebihan lainnya di KIR F1 dan Mod 2 ini adalah unit ini kita bisa atur sendiri FPS-nya. Kapan lagi lu bisa ngatur FPS unit lu secara manual? Nggak perlu lu ke toko, lu bisa dengan melakukan secara sendiri menurunkan atau menaikkan FPS-nya. Itu terletak di bagian popornya, pada bumper tube-nya. Kita lu buka bagian popornya, di situ lu dapat tools, semacam tools yang memang dipergunakan untuk menaik dan menurunkan FPS. Lu tinggal masukin aja toolsnya, lalu ada semacam baut yang kita bisa turun dan naikkan secara manual ya kan. Perbedaan dari kedua model ini hanya pada bagian magazinnya, dimana salah satunya itu, atau gue lupa antara KIR F1 atau Mod 2 itu yang model itu seperti model MP5 yang model lengkung gitu loh. Tapi intinya adalah kehadiran KIR F1 dan Mod 2 ini memberikan sebuah variasi lagi unit-unit pendek, compact, ringan yang bisa lu bawa dengan satu tangan aja, lu bisa bergerak dengan cepat dan leluasa ya kan. Apalagi kalau nggak li Tosaurus, jangan sampai ketinggalan. Lu demen main secara cepat di tempat-tempat sempit, mobilitas tinggi, salah satu jawabannya ya lu harus punya KIR F1 ataupun Mod 2. Oke, sekarang kita masuk ke urutan ketiga unit AEG terlaris yang pernah ada di SGH Review, yaitu adalah SIG MCX Virtus ya kan. Kehadirannya ini baru-baru ini sekitar tahun 2020 itu membuat para pecinta unit airsoft gun itu berburu unit ini ya kan. Dimana unit ini sekarang banyak sekali dipakai oleh tentara-tentara di Amerika juga, di Inggris, di Polandia, di Australia. Sekarang hampir seluruh negara-negara besar itu kan menggunakan unit ini sebagai salah satu unit andalannya gitu kan. Banyak sekali terlihat di beberapa foto di real still, di para operator di luar sana menggunakan unit ini ya kan. Unit ini juga termasuk unit yang cukup compact dan ringan, dengan popornya yang model-model gitu, model-model yang imut-imut, itu tidak menyusahkan pada saat kita bergerak ya kan. Kemudian peletakan baterai juga ada pada bagian handguard, cukup mudah dan cukup ringan. Beratnya itu nggak sampai 5 kilo lah. Lu tambah-tambahin dengan optik juga paling nggak sampai 6 atau 7 kilo, nggak sampai. Jadi unit ini juga salah satu unit yang terbaru hadir di dunia hobi airsoft gun kita dengan gaya futuristik dan modern seperti film-film kekinian lah. Jadi buat teman-teman yang doyan dengan update unit airsoft gun yang ada di dunia, tentunya tidak akan melewatkan replikanya. Itu replika unit dari SIG MCX Virtus gitu kan. Sebenarnya di Indonesia sendiri Brimob juga pakai unit ini. Pasukan elit kepolisian kita Brimob juga menggunakan unit ini. Cuman kalau nggak salah popornya itu sudah dimodifikasi dengan model yang lain lah, tidak seperti yang ada yang airsoft gun ini. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai terlewatkan. Kehabisan PO aja. Sekarang kita masuk ke urutan kedua, ditempati oleh Tokyo Marui dengan series MK18 Mod 0. Kalau kita ngomongin MK18 ini, unit dari Kesatuan Elit Amerika, itu hampir seluruh airsofter yang suka Kesatuan Militer Amerika itu pasti punya, coy. Itu bisa dipakai buat Ranger, bisa dipakai buat Marso, bisa mungkin dipakai buat Dev Gruan, ya kan, Navy Sealan. Itu istilah kata unit airsoft segala umat pecinta blok barat, khususnya Amerika, ya kan. Dimana kalau lu tahu sendiri ya, Tokyo Marui itu sudah gue bilang kemarin sudah mengejar ketertinggalannya dengan salah satunya adalah menggantikan bagian-bagian bodi dari unit airsoft gun yang diproduksi itu dengan menggunakan bahan-bahan metal berkualitas sangat tinggi, coy.
Lu lihat aja markingnya udah sangat mendekati real steel-nya. Sekarang ini pada bagian popornya nih, tempat dimana kita menyimpan baterai itu beda dengan soket-soket ataupun adapter baterai pada umumnya, dimana dia menggunakan model baterai yang model 2 gitu, cabang 2 gitu, dan di situ juga ada semacam sekring. Jadi kalau ada kekonsletan di bagian baterai yang sekira-kira bisa merusak pada bagian mesin di unit airsoft gun-nya, itu sudah terputus di bagian sekringnya. Jadi sudah ada pengamannya tersendiri di bagian elektrikan dari unit yang diproduksi oleh Tokyo Marui ini. Jadi apalagi lu buat temen-temen yang lagi ngebangun impresi Amerikaan, ya kan, khususnya Marshok, khususnya Ranger, unit ini kudu dipunyain. Karena kalau istilah kitab anak airsoft itu wajib MK18 mod 0. Lu bisa ganti lagi mod 1 atau mod-mod yang lainnya, hanya tinggal mengganti bagian handguardnya bisa lebih panjang. Kalau mau lebih keren lagi, nanti yang model Urgi itu kan, yang sekarang tuh Urgi tuh kalau nggak salah tuh tinggal ganti model Urgi tuh handguardnya. Jadilah model kekinian. Yang penting bodinya itu juga udah model MK18 coy, dengan marking kuda jingkraknya itu adalah salah satu icon terbesar di kalangan anak airsoft di Indonesia khususnya. Begitu. Oke teman-teman, unit nomor 1 yang paling laris di Tosaurus dan yang pernah SGH review adalah WE G36C. Buat teman-teman yang suka impresi kesatuan militer dari Jerman, ini adalah salah satu unit yang memang lu perlu milikin, ya kan. Dimana produk WE itu yang pernah gue punyain selama ini itu gak pernah mengecewakan. WE itu adalah salah satu produsen yang menciptakan airsoft gun itu dengan kualitas yang sangat bagus, bukan produsen kaleng-kaleng coy, ya kan. Dimana dengan harga di bawah 5 juta, kalau nggak salah 4,9 sekian, lu udah mendapatkan produk WE ini dengan kualitas finish yang bagus, tinggal plug and play, dan sejajar dengan produsen-produsen AEG ternama lainnya seperti model JNP ataupun Tokyo Marui sekalipun, itu lu bisa main kayak mereka, udah nyaman sekali coy. Jadi selama tahun 2019 gue bergabung sama Tokyo Tosaurus sampai 2021, baru kemarin gue bisa mereview unit G36C ini. Kenapa? Karena saking larisnya, saking cepatnya orang menyikat unit ini. Produk WE harga 4,9. Akhirnya gue minta pesan sama Ko Kevin untuk disediakan satu buah unit G36C dari WE ini tuh bisa gue review ke teman-teman. Jadi teman-teman di luar sana kalau menanyakan, ada nggak sih unit murah di Tokyo Tosaurus dengan kualitas yang bagus? Lah, ini dia WE G36C. Itu barangnya gila banget, men. Lu kudu punya, ya kan? Jadi lu bisa lihat video detailnya gue bersama Om Erik. Di situ kita ulas secara detail apa aja sih yang menjadi keunggulan dari produk WE ini di antara pesaing-pesaing lainnya seperti seperti JNP ataupun Tokyo Marui sekalipun. Itu semua kita ulas. Jadi buat teman-teman yang suka unit AEG, kayaknya jangan sampai kelewatan deh. Kalau kelewatan pun gak usah khawatir, tadi gue bilang tinggal PO aja. Oke teman-teman, demikian dulu review tentang 7 unit AEG terlaris yang ada di Tosaurus yang pernah SGH review. Mari kita simpulkan lagi dari nomor 7 itu ada CAA M4 series, kemudian ada Stars M4 FFL, kemudian ada Crytek LMG Trident yang terinspirasi dari game-game online, lalu juga ada KRF Mod 1 dan Mod 2 yang sangat compact, bisa lu bawa lari-lari dengan satu tangan, lu bisa nguber-nguber musuh dengan segila-gilanya lu. Lalu ada pendatang baru di dunia airsoft gun, replikanya dari unit yang ada di real steel-nya itu Six MCEK Virtus dengan bentuknya yang modern sekali, futuristik, membuat yang memiliki itu rasa ganteng banget kalau gue lihat Maya gitu. Kemudian di nomor 2 lagi-lagi dari Tokyo Marui, ya kan, MK18 Mod 1, unit sejuta umat pencinta impresi Amerika. Ini
pasti akan laris di pasaran Indonesia. Dan yang terakhir gue sebutin adalah WE36C. Unitnya keren, dari produk WE, harganya 4,9 juta sekian. Buat teman-teman yang kehabisan dari model yang gue sebutin tadi itu, bisa di PO. Nggak usah khawatir, di masa PPKM ini lu masih bisa berinteraksi dengan para marketingnya Tokotosaurus. Bisa lewat IG, tenang aja. Semua pertanyaan lu dijawab. Kalau nggak dijawab, mohon maaf. Tunggu bersabar aja, kan memang yang nanya itu banyak coy. Jadi nggak usah berkeluh kesah, nggak usah riuh sendiri, nggak usah cuap-cuap kalau nggak dijawab. Tungguin aja, jawab aja. Kalau nggak, telepon aja. Di akhir video ini selalu gue cantumin semua media sosial di Tokotosaurus, dari mulai Facebooknya, Instagramnya, nomor teleponnya, sampai ke nomor WA-nya. Jadi kalau lu masih lengket juga, rasa lu nggak dijawab, gue rasa lu periksa ke dokter coy. Oke, sekian dulu 7 unit AEG Tosaurus terlaris yang pernah SGA review. Bye!